Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali di mata kuliah Fisika Listrik dan kita akan eh, ya sampaikan kelanjutan dari pembahasan materi eh, bab yang pertama tentang elektrostatika ya. Eh, kita sudah awali dengan membahas tentang eh, vektor, lalu selanjutnya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang eh, gaya kolom antar muatan titik dan ya kita melihat bagaimana kesetaraannya terhadap eh, ya interaksi massa pada gaya eh, hukum Newton ya, gaya gravitasi hukum Newton dan ternyata memiliki eh, atau analog dengan interaksi muatan pada gaya kolom gitu ya. Nah, lalu kita sudah bahas juga bagaimana interaksi muatan eh, dengan gaya kolom tadi eh, ketika eh, kita simulasikan kasusnya pada interaksi dua buah muatan gitu ya dalam vektor posisi R1 dan R2 yaitu mewakili keadaan posisi muatan Q1 dan Q2 gitu ya. Eh, Lalu eh, ya kita sudah mengetahui nilai eh, representasi gaya kolom pada muatan titik tersebut gitu ya. Yaitu kita nyatakan sebagai F21 untuk eh, gaya kolom pada muatan titik Q2 oleh muatan titik Q1 gitu ya. Yang ini adalah berupa vektor F21 yang nilainya adalah sebesar nilai gaya F21-nya pada arah R21 gitu ya. Nah, kemudian kita sudah eh, ya melakukan simulasi latihan soal terhadap ini gitu ya. Pada keadaan Q1 yang dengan muatan 4 mili kolom pada koordinat 5,2 atau 5 di sumbu X dan 2 di sumbu Y ya. Lalu ini berinteraksi dengan muatan Q2 eh, yang muatannya sebesar 8 mili kolom pada koordinat sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 6 ya. Eh, kita sudah eh, melakukan perhitungannya sehingga kita peroleh nilai gaya yang dilakukan oleh muatan Q1 pada muatan Q2-nya. Gitu ya. Eh, Bahasan selanjutnya adalah kita akan tinjau eh, gaya kolom yang diakibatkan oleh sejumlah muatan. Jadi kalau sebelumnya adalah interaksi satu muatan terhadap satu muatan yang lain, maka eh, di pembahasan selanjutnya ini adalah interaksi oleh sejumlah muatan. Jadi tidak hanya satu muatan. Eh, Konsep sederhananya bahwa gaya yang dialami oleh sebuah muatan
akibat pengaruh sejumlah muatan lain, ya itu adalah sama dengan jumlah secara vektor gaya yang dihasilkan masing-masing muatan lain tersebut, gitu. Jadi kita tinggal jumlahkan saja eh, sekian banyak atau sekian jumlah muatan yang berinteraksi terhadap eh, muatan titik yang kita tinjau. Nah, artinya dari sini eh, menjadi cukup jelas bahwa eh, ya, konsep vektor itu sangat sangat dominan dalam mencari gaya total tersebut, gitu ya. Nah, kita contohkan yang pertama misalnya ada muatan titik Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu yang ingin kita cari adalah eh, gaya total yang dialami oleh Q4, gitu ya. Nah, lalu keadaan-keadaan yang terjadi misalnya bahwa Q1 itu memiliki koordinat posisi R1, lalu Q2 memiliki koordinat posisi R2, Q3 memiliki koordinat posisi R3, dan Q4 memiliki koordinat posisi R4, gitu ya. Nah, eh, dalam hal ini kita akan mencari gaya total yang dialami oleh muatan Q4, gitu ya. Dan gaya yang akan dilakukan oleh muatan Q1, Q2, dan Q3 terhadap muatan Q4 ini bisa dirumuskan masing-masing adalah seperti ini, gitu ya. Jadi di gambar ini eh, ditunjukkan ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ini posisi Q4-nya masing-masing dengan Q1 pada posisi R1, Q2 dengan vektor posisi R2, Q3 dengan vektor posisi R3, dan Q4 dengan vektor posisi R4, ya. Sehingga eh, kalau dengan konsep yang sama seperti halnya ketika kita membahas eh, gaya kolom oleh satu muatan titik yang lain, maka eh, kita bisa tinjau eh, gaya kolom oleh setiap satu muatan yang lain, gitu ya. Sehingga kita akan memiliki F41, yaitu gaya kolom pada muatan titik Q4 oleh muatan titik Q1, ya. Nilainya akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q4 per eh, dalam tanda mutlak atau R41 pangkat 3 pada arah vektor R41. Lalu oleh muatan Q2 adalah F42, ya, vektor F42 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q4 dibagi dalam tanda mutlak R42 dipangkatkan 3 pada arah vektor R42, dan oleh muatan Q3 pada muatan Q4 adalah vektor gaya F43 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q4 dibagi dalam tanda mutlak R43 dipangkatkan 3 pada arah R43, ya. Sehingga gaya totalnya ya kita tinggal jumlahkan saja bahwa F4 itu sama dengan F41 ditambah F42
ditambah F43. Ya. Eh, Sehingga eh, kemudian kita bisa mengeneralisir gitu ya, gaya pada suatu muatan Q ke X gitu ya, yang dilakukan oleh sejumlah muatan dari Q1 sampai Q2, Q3 sampai Qn itu akan sama dengan Fqx sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N gaya F XI gitu ya. Atau sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 1/4 pi epsilon 0 Qx Qi per Rx dalam tanda mutlak Rxi pangkatkan 3 pada arah Rxi. Nah, jadi konsep dasarnya seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman silakan kita bisa coba melihat eh, ya sebagai metode berbasis kasus ya, case method eh, pada soal latihan ini ya. Eh, Soal latihan ini eh, prinsipnya ini sangat sederhana gitu ya, karena eh, kalau ini kita pindahkan ke apa ke ke sistem bilangan, maka soal ini sepertinya adalah hanya satu dimensi di sistem bilangan gitu ya, karena berupa garis lurus ya. Ini soalnya menyebutkan begini bahwa sebuah rantai polimer linier itu dapat dipandang sebagai muatan listrik titik sejenis yang eh, jumlahnya sejumlah N. Ya, jadi ini rantai polimer yang jumlahnya sejumlah N. N ini adalah jumlah monomer penyusun polimer tersebut gitu ya, yang dijejer dengan spasi yang sama gitu ya. Jadi ini atau jarak yang sama ya. Semuanya jaraknya adalah A, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian eh, jika masing-masing besar muatannya adalah Q, lalu jarak muatannya seperti saya sebutkan adalah A, eh, yang ditanyakan berapa besar gaya yang dialami oleh muatan paling kiri. Ya. Nah, ini silakan teman-teman berdiskusi dengan merujuk pada eh, konsep gaya kolom oleh sejumlah muatan yang eh, ada pada pembahasan sebelumnya ini. Itu eh, sebagai pengantar dari perkuliahan kita pada hari ini. Silakan teman-teman bisa menyelesaikan satu contoh kasus interaksi muatan oleh sejumlah muatan titik yang lain seperti yang ditunjukkan pada soal ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.